Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat dan kesempatannya. Salawat salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Haners Haji Lahmudin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan presentasi yang berjudul Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera dan di Jawa. Islam bukan hanya sekedar agama atau keyakinan, tetapi merupakan asas dari sebuah peradaban. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam kurun waktu 23 tahun, Nabi Muhammad SAW mampu membangun peradaban Islam di Jazirah Arabia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip persamaan dan keadilan. Dalam waktu yang singkat, pengaruh peradaban Islam tersebut segera menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke wilayah Nusantara. Ada berbagai macam teori yang menyatakan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Beberapa teori tersebut ada yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 7 sampai ke abad 11 dan sebagainya. Dari teori tersebut, proses sentuhan awalnya masyarakat Nusantara dengan Islam terjadi pada abad ke-7 melalui proses perdagangan. Kemudian pada abad selanjutnya Islam mulai tumbuh dan berkembang. Selanjutnya melahirlah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti kerajaan Islam di Sumatera, antara lain Samudra Pasai, Aceh, Minangkabau, dan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa antara lain Demak, Pajang, Cirebon, dan Banten. Baiklah, saya menjelaskan sedikit tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama yaitu Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Namun, menurut Uca Tijas Darmasmita dalam buku Badri Yatim menyatakan bahwa kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 sebagai hasil dan proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang-pedagang. Berdasarkan berita dari Ibnu Battuta, dikatakan bahwa pada abad 1267 tahun itu telah berdiri kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Malik al-Saleh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Ia masuk Islam setelah mendapatkan seruan dakwah dari Syekh Ismail beserta rombongan yang datang dari Mekah. Pendapat bahwa Islam sudah berkembang di sana sejak awal abad ke-13, didukung oleh berita Cina dan pendapat Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dan pertengahan abad ke-14 Masehi. Dalam kisah perjalanan ke Samudra Pasai, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Malikul Zahir yang mempunyai perhatian ke Zahir sebagai raja yang sangat saleh dan peduli dengan fakir miskin, rendah hati, pemurah, sebagai perhatian kepada fakir miskin meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan. Malikul Zahir tidak pernah bersikap sombong
selama tidak pernah bersikap sombong selama abad ke-13 sampai ke awal abad 16. Samudra Pasai dikenal sebagai salah satu kota bandar pelabuhan yang sangat sibuk bukan hanya perdagangan ekspor impor yang maju sebagai bandar perdagangan yang maju. Samudra Pasai mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran. Salah satunya yang terbuat dari emas dikenal sebagai emas dirham, yaitu uang untuk pembayaran para pedagang yang kenal sebagai uang dirham. Yang kedua yaitu Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau juga disebut sebagai Kerajaan Pagaruyu, disebut juga sebagai Kerajaan Minangkabau, merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri. Kerajaan Minangkabau merupakan kerajaan yang Melayu yang pernah berdiri meliputi di Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347. Sekitar tahun 1600-an, kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Munculnya nama Pagaruyu sebagai sebuah kerajaan Melayu tidak dapat diketahui dengan pasti. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyu akhirnya berubah menjadi Kerajaan Kesultanan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, yaitu ada Kerajaan Demak, Pajang, Cirebon, Banten. Saya akan menjelaskan Kerajaan Demak. Demak, daerah ini diberikan kepada Raden Patah, keturunan Raja Majapahit yang terakhir. Sejak saat itu, Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Keberhasilan Raden Patah dalam perluasannya dan pertahanan kerajaan dapat dilihat ketika ia menaklukkan Girindawardhana yang merebut tahta Majapahit hingga dapat mengambil kekuasaan Majapahit. Selain itu, Patah juga mengadakan penawaran terhadap Portugis yang telah menduduki Malaka dan ingin mengaku Demak. Perjuangan Raden Patah kemudian dilanjutkan oleh Patian Unus yang menggantikan ayah-ayahnya pada tahun 1518. Selain itu, ia juga membangun istana dan mendirikan masjid yang sampai sekarang terkenal dengan Masjid Agung Demak. Di antara ketiga Raja Demak, Sultan Trenggana lah yang berhasil mengantarkan Kesultanan Demak. Di antara ketiga Raja Demak, Sultan Trenggana lah yang berhasil mengantarkan Kesultanan Demak ke masa jaya. Dari sinilah para wali dan raja dari Kesultanan Demak mengadakan perluasan kekuasaan yang dibarengin oleh kegiatan dakwah Islam di seluruh Jawa. Kerajaan Pajang. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pendalaman. Sebelumnya, kerajaan Islam selalu berada di daerah pesisir karena Islam datang melalui para pedagangan dari Asia Barat yang berlabuh di pesisir. Setelah Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546, anaknya yang bernama Sunan Prawoto diangkat sebagai penggantinya. Namun, karena Kadipaten Pajang juga telah beranjak kuat dan memiliki wilayah yang luas, terjadilah pertentangan antara Jakatingkir dan Arya Penangsang. Kerajaan Mataram.
Setelah menjadi adipati, Sukawijaya ternyata tidak puas dan ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Sehingga terjadilah peperangan sangat sengit pada tahun 1528 yang menyebabkan Sultan Adiwijaya mangkat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan Panjang dengan pasukan Pangeran Pengiring yang membuat Pangeran Penggiri beserta pengikutnya diusir dari Mataram. Setelah suasana aman, Pangeran Benawan menyerahkan tatanya kepada Sukawijaya, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahnya ke Kota Gede. Pada tahun 1568, para adipati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara dan Kudus yang dulunya tunduk pada Pajang memberontak ingin lepas dan menjadi kerajaan merdeka. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam yang ternama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati setelah Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Terjadilah kekosongannya jabatannya pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, calon kuat penggantinya adalah Pangeran Dipati Charbon, putra Pangeran Pasarean, cucu Syarif Hidayatullah. Namun, Pangeran Adipati Charbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat istana yang memegang kendali pemerintahan. Selama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati melaksanakan dakwah, Fatahillah kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Pada penobatan ketiganya di tahun 1627, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3, Pangeran Bertawijaya atau Kesultanan Kanoman dengan gelar Sultan Anomabil, Makarimi Muhammad Badruddin. Kerajaan Banten. Semula Banten menjadi daerah kekuasaan kerajaan penjajahan pada tahun 1579 Masehi. Kekuasaan kerajaan penjajahan dapat ditaklukkan oleh Ibnu. Kotanya direbut dan rajanya tewas dalam tempuran. Sejak saat itu tamatlah kerajaan Hindu di Jawa Barat. Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai karena berpenghasilan lada dan pala yang banyak. Demikian isi presentasi saya kali ini yang menjelaskan kerajaan Islam di Sumatera dan di Jawa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.